Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Nabila Putri Khairunisa. Pada kali ini aku akan membahas salah satu teori yang ada dalam buku Scott mengenai an analysis of conflict. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak videonya. Yang pertama ada analisis konflik. Jadi game teori itu membantu kita untuk memahami bagaimana manajer, investor, dan bagian yang berpengaruh lainnya secara rasional setuju dengan konsekuensi ekonomi atas laporan keuangan. Game teori dan agensi teori relevan untuk akuntansi, di mana kebijakan akuntansi mempunyai konsekuensi ekonomi ketika kontrak yang penting dipengaruhi oleh beberapa kebijakan akuntansi. Game teori membantu kita untuk melihat mengapa kontrak seringkali bergantung pada laporan keuangan. Sebagai contoh, biaya historis sebagai dasar dari akuntansi pada aset bermanfaat untuk tujuan kontrak. Yang kedua ada pemahaman game teori. Jadi model game teori itu menginteraksikan dua pemain atau lebih. Seringkali interaksi ini terjadi dalam keberadaan dari kepastian dan informasi asimetris. Jadi perusahaan itu menjalin banyak kontrak. Ada dua kontrak yang penting, yaitu kontrak kerja antara perusahaan dan manajernya, serta kontrak kerja pemberian pinjaman antara perusahaan dan kreditur. Kedua jenis kontrak tersebut seringkali tergantung pada laba bersih yang dilaporkan perusahaan. Kontrak kerja seringkali menghitung bonus manajer berdasarkan laba bersih, dan kontrak pemberian pinjaman seringkali memasukkan proteksi bagi para pemberi pinjaman dalam bentuk ketentuan-ketentuan, misalnya agar tidak membayar dividen jika modal kerja jatuh di bawah tingkat tertentu. Nah, jadi di sini akan dibahas mengenai agensi teori kontrak pekerja antara pemilik perusahaan dan manajer. Jadi banyak agensi teori yang diperkenalkan dengan arti yang sederhana dalam ilustrasi kontrak pemilik manajer. Hal ini seharusnya dicatat dalam contoh yang selanjutnya, di mana penggunaan dua orang adalah sebagai model rancangan untuk menjaga contoh yang sederhana yang mungkin. Pemilik dan manajer adalah yang mendapat kuasa penuh atas sejumlah besar investor dan manajer-manajer yang sama dengan konflik kepemilikan. Efeknya, perusahaan yang disajikan adalah pembatas atas kepemilikan dan pengendalian. Penangkapan dengan model perusahaan sebagai dua individu yang rasional dengan konflik kepemilikan. Yang kedua adalah teori agensi kontrak sewa manajer pemilik saham. Teori ini mempertimbangkan bahaya-bahaya moral yang lain, di antaranya kontrak antara pembeli pinjaman dan perusahaan, seperti pemilik saham dan manajer perusahaan, serta pengakuan pemilik saham sebagai pelaku dan manajer sebagai agen. Lalu ada implikasi teori agensi untuk akuntansi. Di sini ada penelitian yang dilakukan oleh Holmstrom, yaitu mengasumsikan bahwa usaha agen tidak dapat diamati oleh pelaku, tapi pembayarannya secara bersama-sama dapat diamati oleh prinsipal. Tapi payoff-nya dapat diamati pada akhir periode tertentu di lain pihak Feltham dan C. Jadi Feltham dan C ini menunjukkan bahwa model Holmstrom atas kasus payoff tidak dapat diamati jika sekumpulan manajer mungkin melakukan aksi konstan. Holmstrom menunjukkan secara formal bahwa sebuah kontrak yang didasarkan pada sebuah pengukuran performa seperti net income kurang efisien daripada first best. Lalu Holmstrom menyatakan bahwa menyediakan pengukuran yang kedua atau harga saham juga dapat diobservasi dan memberikan beberapa informasi mengenai usaha manajer yang terkandung dalam pengukuran yang pertama. Sebagai efeknya, net income dan harga saham bersama-sama akan memberikan refleksi yang lebih baik mengenai usaha manajer sekarang daripada hanya salah satu saja. Yang kedua yaitu ada kekakuan kontrak. Jadi implikasi-implikasi tambahan dari teori agensi untuk akuntansi adalah mengikuti kenyataan bahwa kontrak-kontrak mempunyai kecenderungan untuk bersifat kaku. Alasannya apa? Dari kekakuan ini membutuhkan beberapa diskusi. Di lain pihak, kita mungkin bertanya, jika konsekuensi ekonomi mempunyai tempat dalam kontrak yang diikuti oleh manajer, mengapa tidak menegosiasi ulang kontrak yang mengikuti perubahan dalam GAAP atau state realisasi lainnya? Kontrak yang tidak mengantisipasi semua realisasi yang mungkin adalah
tidak lengkap. Membangun sebuah provisi normal untuk negosiasi kembali kontrak di bawah tangan adalah mungkin. Namun jika negosiasi kembali tersebut adalah baik untuk manajer, prospek dari negosiasi tersebut mengurangi usaha insentif manajer yang tidak termasuk dalam kriteria investor. Dalam efeknya, konsekuensi dari memasukkan kontrak hanya karena itu adalah kontrak state realisasi yang tidak kelihatan sebelumnya, menyebabkan biaya atas perusahaan atau manajer tersebut dipengaruhi oleh sebuah perusahaan dari peraturan-peraturan akuntansi yang mungkin ditekan untuk menghilangkan ketidaksukaan mereka pada akuntan yang memperkenalkan perubahan peraturan dari pihak lainnya. Yang selanjutnya ada rekonsiliasi teori pasar sekuritas yang efisien dengan konsekuensi ekonominya. Jadi mengapa kebijakan-kebijakan akuntansi itu muncul dengan konsekuensi-konsekuensi ekonomi mereka, meskipun mereka tidak mempunyai pengaruh langsung pada arus kas yang mempengaruhi perusahaan. Kita mengetahui bagaimana perusahaan mampu mensejajarkan kepentingan manajer dan para pemegang sahamnya sesuai dengan versi kontrak yang efisien dari teori ekonomi positif. Teori keagenan juga menunjukkan bahwa kontrak kompensasi terbaik yang dapat diperoleh biasanya mendasarkan kompensasi manajer pada salah satu ukuran kinerja atau lebih. Kesejajaran tersebut menjelaskan mengapa kebijakan akuntansi memiliki konsekuensi ekonomi, terlepas dari implikasi teori pasar sekuritas yang efisien. Menurut teori pasar sekuritas yang efisien, hanya pilihan kebijakan akuntansi yang mempengaruhi aliran kas saja yang menimbulkan konsekuensi ekonomi. Justru kelakuan yang disebabkan oleh penandatangan kontrak tidak lengkap yang mengikatlah yang menjadi kekhawatiran para manajer dan yang menyebabkan timbulnya intervensi dalam proses penyusunan standar. Kekakuan tersebut tidak berkaitan dengan apakah perubahan kebijakan akuntansi mempengaruhi aliran kas atau tidak. Nah, jadi sebelum kita masuk ke PSAK, saya akan menjelaskan beberapa kesimpulan mengenai analisis konflik, yaitu teori konflik ini memungkinkan rekonsiliasi antara pasar sekuritas yang efisien dan konsekuensi ekonomi. Penerapan awal teori pasar yang efisien terhadap akuntansi keuangan menyatakan bahwa akuntan berkonsentrasi pada pengungkapan sepenuhnya informasi yang bermanfaat bagi butir keputusan investor. Yang kedua itu salah satu implikasi teori keagenan adalah bahwa laba bersih memiliki peran dalam memotivasi dan memantau kinerja manajer. Kemampuan laba bersih memiliki peranan untuk meningkatkan kinerja tergantung pada sensitivitasnya dan ketepatannya sebagai ukuran payoff dari upaya manajer yang sedang berlangsung. Yang tiga itu ada laba bersih bersaing dengan ukuran-ukuran kinerja lainnya, seperti harga saham, kecuali akuntan mempertahankan dan meningkatkan ketepatan dan sensitivitas yang diperlukan untuk ukuran kinerja yang baik. Mereka dapat mengharapkan terjadinya penurunan dalam peranan laba bersih dalam rencana-rencana kompensasi manajer. Yang terakhir itu ada jika diperlakukan secara ekstrim, manajemen laba memungkinkan manajer menjadi malas yang mengakibatkan rendahnya payoff yang diterima oleh pemilik. Lalu di sini ada PSAK terkait, yaitu PSAK 1 mengenai penyajian laporan keuangan dan PSAK 25 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Selanjutnya, saya juga mencantumkan jurnal internasional yang berjudul Making Against Theory Work for Supply Chain Relationships, A Systematic Review Across 4 Disciplines. Jadi penelitian ini mengambil langkah menuju teori keagenan rantai pasokan dengan melakukan tinjauan rinci terhadap penelitian yang masih ada tentang agensi teori yang digunakan dalam konteks rantai pasokan. Kami memfokuskan analisis kami dan pengembangan teori selanjutnya pada dua elemen inti yang dibagi antara 4 disiplin ilmu, asimetri informasi dan ketidaksesuaian tujuan, yang selanjutnya dilengkapi dengan pertimbangan seputar biaya dan risiko agensi. Kami melihat bahwa ini membentuk dasar yang baik untuk memeriksa masalah keagenan dalam rantai pasokan untuk mendapatkan landasan teoritis untuk keberadaan berbagai jenis hubungan rantai pasokan. Referensinya tentu saja dari Scott dan penulis jurnal tadi adalah Martin Hickey, Brandes, dan Reich. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.